lebih beraktivitas, ditingkatkan ibadahnya dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sholawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah pemirsa rahimakumullah, akan kita mulai dari ayat 61 yang meneruskan keterangan pada ayat-ayat kemarin. Seperti biasa, monggo dibuka mulai ayat 61 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardh min baqliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimudz zillatu wal maskanah wa ba'u bi ghadabin minallah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Shadaqallahul adzim. Ayatnya agak panjang sekali. Kita terangkan per kalimatnya. Pada waktu itu kita menyinggung yang kemarin, waktu rombongan Nabi Musa alaihissalam beserta Bani Israel ya, yang keluar dari Mesir menuju ke satu kota yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya Baitul Maqdis. Nah, pada waktu itu diperintahkan oleh Nabi Musa kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, masuklah ke suatu negeri itu. Di situ ada orang-orang yang perkasa, yang kuat. Tapi sudah diperintah kamu masuk melewati pintu gerbang. Nah, serbulah. Dan akan dijanjikan oleh Allah menyerbu walaupun orang itu besar-besar, walaupun orang itu perkasa, walaupun orang itu kuat, karena sudah diperintahkan oleh Allah, diberi janji menang. Tapi Bani Israel itu suka bantah, dia ragu, dia sudah menyerah sebelum berjuang, malah menyuruh Nabi Musa, kamu saja Musa, beserta Harun, beserta keluargamu, beserta Tuhanmu, saya yang menunggu di sini akan menerima suatu kabar darimu. Nah, kan tidak etis ya, mengorbankan nabinya. Ya, mengorbankan nabinya, menyuruh Tuhannya ya. Padahal Allah sudah menyuruh serbu itu, nanti kamu akan diberi suatu kemenangan. Insya Allah
Ayat ini diterangkan pada surat Al-Maidah ayat 21 kalau tidak salah dan sampai 26. Nah, akan tetapi orang-orang Bani Israel karena sudah penggaweane ya, sudah melanggar, sudah nggak puas, sudah apa itu durhaka dan lain sebagainya. Akhirnya Allah menurunkan, bahkan akan menurunkan ayat bahwa melarang orang-orang itu masuk ke suatu negeri yang suci. Akhirnya diberi Allah di situ di sekitar Bukit Tursina selama 40 tahun. Nah, di situ ya sudah muter saja. Pagi-pagi sudah bondong-bondong ke sana, pulang lagi. Tidak bisa keluar, bingung lah. Karena bingungnya itu dibuat dirinya sendiri, tapi masih menyuruh Nabi Musa lagi. Ayo Musa, kita itu kelaparan, kita itu ngelak, kita tuh sudah kepanasan dan lain sebagainya. Itu pun Allah masih menolong karena Nabi Musa sudah mohon maaf. Nabi Musa juga memohon kepada Allah untuk Bani Israel. Tujuannya Nabi Musa agar Bani Israel itu masih mau bertaubat, masih mau memberi kesempatan, mau beristighfar. Sehingga Nabi Musa memohon kepada Allah tentang Bani Israel ya, sampai Allah menurunkan mendung terus ya. Kemudian Allah menyuruh Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya sehingga satu batu itu bisa memancarkan air 12 mata air, dan disitu pas suku-sukunya Bani Israel. Setelah air sudah terus mintakan makanan kan gitu ya. Akhirnya Allah juga menurunkan suatu makanan yang bernama manna dan salwa, dan makanan itu lezat sekali, diturunkan sebelum waktunya fajar, sudah ditempelkan oleh Allah di sela-sela pohon-pohon, ditempelkan di batu-batu yang seperti salju. Nah, kemudian orang-orang hanya tinggal mengambil saja, dan rasanya manis sekali, putihnya seperti salju, seperti susu, dan itu tidak ada penyakitnya Mbak Ana, karena makanan itu diturunkan dari surga. Iya, nikmat yang lebih baik. Manna wassalwa ya. Salwa burung-burung puyuh yang berterbangan sebelum fajar itu, dan terbangnya nggak tinggi. Apa itu terbangnya itu? Rendah-rendah. Tinggal apa? Tinggal mengambil. Tapi dengan secukupnya saja. Dan burung itu juga dagingnya empuk ya, gurih sekali. Jadi sudah memenuhi gizi. Nah, sudah memenuhi gizi pada waktu itu Bani Israel selama 40 tahun. Tapi Bani Israel terus menyangkal terus. Serakah. Lah ini. Wa il qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid. Dan ketika kami berkata, masih terus meminta lagi, wahai Musa, kami tidak bisa tahan dengan satu makanan saja. Maksudnya satu macam saja. Saya tidak mau diberi manna saja. Saya tidak mau diberi burung salwa saja. Padahal sudah menurut Allah manna itu sudah mencukupi seluruh kebutuhan energinya, gizinya, ya, dan nikmatnya. Karena dia masih tidak terima saja. Ya. Ini saya tidak bisa bertahan dengan satu makanan saja. Maksudnya satu macam saja, manna dan salwa. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana. Oleh sebab itu Musa dipaksa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar dia mengeluarkan mengeluarkan bagian-bagian rezeki ya dari bumi yang dikeluarkan dari tanah. Itu kan dari langit Mbak Naya. Ya. Jadi sebelum fajar sudah diturunkan Allah seperti hujan salju yang sudah nempel tinggal ngambil saja. Masya Allah. Seperti kita kepingin ya mana? Dia opos rumah. Langsung dikasih juga. Nah, langsung dikasih. Kemudian salwanya libernya iya tanpa berburu. Masya Allah, luar biasa lah. Tapi dia masih kurang. Saya ingin makanan yang ditumbuhkan dari dalam bumi. Nah, ya. Agar dia membagi bumi mimma tumbitul ardu
dari apa yang ditumbuhkan dari bumi berupa sebagai penjelasan seperti ini. Mimma tumbitul ardu mim baqaliha wa kitsaiha wa fumiha wa adasiha wa basoliha. Saya minta Musa rezeki yang ditumbuhkan dari bumi berupa sebagai sayur mayur, ya. Kemudian mentimun, bawang putih, bawang merah, dan lain sebagainya. Masya Allah. Karena Bani Israel sudah hidup di Mesir. Waktu itu makannya apa? Mentimun, bawang putih, bawang merah, sayur. Mbak Ana juga sudah pernah ke Tanah Suci ya Mbak Ana ya. Orang-orang Arab kan mesti bawang bombay yang besar-besar itu ya, bawang putih yang besar-besar ya. Kemudian apa itu sayur-sayur yang mentah-mentah itu. Kalau kita mesti harus direbus. Sebetulnya memang seperti itu. Kalau kita sudah memasuki hotel bintang 5 di sekitar Masjidil Haram, luar biasa makanan itu. Semua mentah-mentah ya. Nah itu tinggal orang-orang Arab kalau mangan sudah dilahati, bahkan tanpa nasi. Jadi orang Bani Israel itu sebelum dia masuk ke negeri yang disuruh oleh Allah itu ya, yang Baitul Maqdis, tapi dia juga kandas, tidak mau dia menolak. Di lereng Gunung Tursina itu dia kepingin seperti bawang putih, bawang merah, sayur yang dari bumi seperti dia berada di Mesir. Nah, padahal Allah sudah memilihkan manna dan salwa itu gizinya, nilai kalorinya lebih bagus daripada itu. Masya Allah, sayang sekali. Seumpama Bani Israel itu tidak menyangkal pada waktu itu, mungkin umat-umat Muhammad ini hamba-hamba Allah yang sekarang menikmati manna dan salwa. Akhirnya apa? Minta seperti itu. Makanya orang Arab itu makanannya luar biasa ya. Sedikit-sedikit bawang bombay, sedikit-sedikit bawang putih kan gitu ya. Mengimbangi konsumsi daging. Masya Allah, ya itu. Nah, ini sayur mayur, mentimun, bawang putih, wa adasiha, wa basoliha, kacang adas dan bawang merah. Maka jawabnya Musa kepada mereka, qala atastabdiluna alladhi huwa adna. Ya. Maukah kamu mengambil suatu yang lebih rendah atau lebih jelek sebagai pengganti? Ditawar. Kalau kamu ingin bawang merah, kacang adas, mentimun, sayur mayur, apa kamu ingin diganti? Manna dan salwa itu akan diambil oleh Allah. Kan begitu tawarannya Nabi Musa, ya. Sampai-sampai Nabi Musa itu apa? Namanya ada manusia ya. Jemu, apa itu? Seperti ya, dikasih ini, kalau orang Jawa itu istilahnya Mbak Ana, dikasih apa itu? Hati ngerogoh itulah. Jangan meniru Bani Israel ya. Kita selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah lah. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna. Apakah kamu mau ditukar dengan manna dan salwa yang sudah memenuhi gizi, sudah memenuhi kalori itu ya, ditukar dengan mentimun, sayur mayur, kacang adas dan bawang putih serta bawang merah. Billadhi huwa khair, dari yang lebih baik atau lebih utama. Suruh mempertimbangkan. Soalnya mintanya lebih ini ya, jelek, lebih jelek, lebih jelek daripada manna dan salwa ya. Sampai-sampai Allah itu bilang kepada Nabi Musa, ihbitu misrom, wes tinggal naik. Nah, kata yakin gitu ya. Kembalilah Musa ke Mesir lagi. Kemudian keluarlah kamu dari tanah yang saya muliakan ini. Kan Baitul Maqdis ya, karena yang sekitar tanah yang suci itu, tapi dia kandas karena tidak mau. Keluarlah kamu. Seperti itu. Kalau manusia sudah diberi ini minta lagi, diberi ini minta lagi, diberi ini minta lagi, diberi ini minta lagi. Serakah. Kalau tetangga misalnya sekarang minta lombok, ya.
besok minta bawang, besok lagi minta ketumbar. Kan bagaimanapun untung Allah itu tidak akan jemu, ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Terus diberi, asalkan kita ud'uni astajib lakum, asalkan kita mau meminta kepada Allah, tidak akan jemu-jemu, masya Allah. Nah, ini kita teruskan. Nah, ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Nah, pergilah ke salah satu kota di antara kota-kota. Fa inna lakum, pastilah kamu akan memperoleh di sana ma sa'altum, apa yang kamu minta dari tumbuh-tumbuhan itu. Ya wes, kalau dia pergi lah kamu, kalau tidak mau carilah sendiri, maksudnya gitu, ya. Nah. Wa duribat alaihimud dhillatu wal maskanah, lalu dipukulkan, ditimpakan kepada mereka ya, kenistaan, kehinaan. Nah, jadi apa? Sudah dicabut lagi. Jadi manna dan salwa dicabut oleh Allah. Makanya tadi seumpama orang-orang Bani Israel gelem bersyukur la azidannakum, tanpa meminta timun, tanpa meminta sayur, tanpa itu kan ya masa ujian kan? Iya. Gak sabar. Ya. Nah, nuruti nafsunya, gak sabar, masa ujian itu sebetulnya. Makanya ujian ada katanya lambat, ada katanya cepat. Kalau lambat kita harus sabar. Kalau lambat kita harus sabar. Sehingga karena gak sabar, ya, wa duribat alaihimud dhillatu wal maskanah wa ba'u bi ghadabim minallah. Allah sudah marah, ya. Kemudian dan kembalilah mereka membawa kemurkaan dari Allah, ya. Dzalika bi an kanu, dzalika mana? Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, ya. Dzalika, yang demikian itu, ya, yakni pukulan dan kemurkaan Allah disebabkan mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Sudah diberi kekuasaan, tanda-tanda bukti kekuasaan Allah, tanda-tanda bukti kenikmatan Allah yang sudah terus-menerus diberikan kepada Bani Israel. Tidak tahu Bani Israel pikirannya seperti apa, kok sampai seperti itu, ya. Wa yaqtulunan nabiyyina bi ghairil haqq. Dan bahkan Bani Israel membunuh para nabi seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya tanpa hak, hanya karena keaniayaan semata. Masya Allah, sudah murka sekali, ya. Sudah gak bersyukur, sudah merasa kurang, tidak mau menikmati apa yang diberikan, ya. Wala in syakartum inna azabi lasyadid. Nah, zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat kedurhakaan dan karena mereka melanggar batas. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menawarkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita harus sabar, kita harus mensyukuri apa-apa yang diberikan oleh Allah itu pasti ada hikmahnya. Mesti. Sepertinya kesulitan, sepertinya kesusahan, ya, sepertinya kurang, tapi Allah akan memberikan suatu hikmah di belakang itu.
Akan tapi kalau tidak sabar, kalau kufur, maka inna azabi lasyadid. Seperti Allah menurunkan penyakit, Mbak Ana ya. Nah, penyakit memang ada sebagian yang memang ada hikmah terbesar. Bahkan beberapa para ulama yang sudah diambil pada bulan November, Desember, Januari, Masya Allah luar biasa. Termasuk Al-Mukarram Syekh ya, Ali Jabir yang 40 hari yang telah lalu bersama kita dengan PT An-Namiroh Travelindo di Tapal Kuda ya Mbak Ana ya. Beliau juga sempat mengaji, beliau juga sempat memberikan kenang-kenangan kitab kepada saya pribadi ya, kepada PT An-Namiroh. Alhamdulillah enak sekali isi kitabnya dan juga kita sudah mengamalkannya. Alhamdulillah beliau luar biasa. Semoga Allah menempatkan di surganya Allah. Amin. Dengan Al-Quran saya yakin ya. Al-Quran kalau hidup kita temani setiap hari Mbak Ana, kita baca ya, kemudian kita amalkan, insya Allah akan menemani kita sampai di surga nanti. Dan Al-Quran juga akan menemani kita pada waktu syakaratul maut. Mulialah orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, selalu mengkaji Al-Quran, selalu berteman dengan Al-Quran. Alhamdulillah PT An-Namiroh ya menjembatani, memberikan kita peluang sedikit, 1 ayat, 2 ayat kita mengkaji Al-Quran. Semoga menjadi amal kita semua fitini wa dunya wal akhirah. Amin. Kita teruskan Mbak Ana. Ya, lanjut ya. Ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada para nabi di masa lalu. Seperti kita ya, seperti orang-orang muslim, seperti umat Nabi Muhammad SAW beriman kepada para rasul sebelum beliau. Mulai siapa Mbak Ana? Nabi Adam alaihi salam, kemudian Nabi Idris alaihi salam, Adamun Idrisunu, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud alaihi salam. Hafal enggak Mbak Ana? Ayat 25 yang diwajibkan kita hafal itu. Ayo kita kaji lagi. Saya pun mengkaji sama-sama. Jadi enggak ya? Adam, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, kemudian Adamun Idrisun Nuhun Huduma Soleh ya, Soleh alaihissalam, Wa'is oleh wa Ismailu, nah Nabi Ismail, dan sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa, pendengar Mutiara Haromen, kita kaji lagi, kita hafalkan lagi. Kita tidak menyuruh anak cucu kita saja, pegawai-pegawai kita, santri-santri kita untuk menghafalkan, tapi kita harus juga belajar. Sudah hafal atau belum? 25 Nabi dan Rasul. Maksudnya 25 itu Nabi dan Rasul, Mbak Ana. Tapi masih banyak Nabi yang bukan Rasul. Yang kita kenal Nabi Khidir, nah, banyak sekali. Dari tapi SD sudah diajarkan lah, ya sebetulnya mungkin lupa dan tidak pernah dikaji. Alhamdulillah kita mengkaji Al-Quran ini sedikit-sedikit, kita masih sepertinya, waduh kalau gitu saya harus belajar, kita harus menggali lagi. Masya Allah ya. Jadi ini innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman
Kemudian walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Kita kenal orang-orang Yahudi itu orang yang mana sih? Kadang-kadang kita itu nggak tahu itu Yahudi itu, kan gitu ya. Kita nggak tahu. Nah, nanti kita kaji wan nasoro, dan orang-orang Nasrani. Kalau Nasrani masih kita kenal Mbak Ya, masih karena ada di cerita. Indonesia banyak sekali. Tapi Nasrani yang di sini itu Nasrani yang tauhid kepada Allah, mana? Ya. Jadi asyhadu alla ilaha illallah Isa Rasulullah. Pada saat itu, Pada zamannya ya, ya, saya bersaksi kepada Allah dan Isa adalah utusan Allah. Jadi Isa bukan anak Tuhan. Lam yalid walam yulad, Allah tidak akan beranak dan Allah akan tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan Allah tidak ada yang menyamainya. Jadi Isa itu seperti Nabi Muhammad SAW, Rasulullah. Jadi pada zaman Nabi Isa, umatnya bersaksinya asyhadu alla ilaha illallah Isa Rasulullah. Dan orang-orang Yahudi wasobiina, nah ada wasobiina dan orang-orang sobiin, ya, orang-orang sobiin itu yakni golongan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, jadi campurnya orang Yahudi dan Nasrani itu disebut sobiin. Nah, kita kenal kan Mbak Ana? Dulu nggak ngerti apa itu Yahudi, apa itu Nasrani, apa itu sobiin, ya. Man amana billahi wal yaumil akhir, siapa saja yang beriman, nah, di antara mereka billahi wal yaumil akhir, kepada Allah dan hari akhir, nah, di masa Nabi kita. Jadi orang-orang yang beriman kepada Musa, orang-orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim, orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, pada saat itu jelas beliau juga wa'amilah sholihan, amalannya baik, tidak membantah. Jadi umat Nabi Musa yang membantah Bani Israel itu juga ada yang baik yang tidak membantah juga. Asyhadu alla ilaha illallah Musa Rasulullah. Jadi orang-orang sobiin, orang-orang Nasrani, orang-orang yang beriman pada saat itu kepada Rasulnya, wa'amilah sholihan, dan beramal baik. Nah ya, beriman kepada hari akhir, falahum ajruhum inda rabbihim, mereka akan beroleh pahala sebagai ganjaran dari amal perbuatan mereka. Ya, tempatnya juga surga, sama dengan kita. Allahumma amin. Istri Nabi Muhammad SAW ada yang dari Mesir, agamanya Nasrani, namanya Al-Maria Kitiyah. Lalu Jadi kemudian masuk Islam. loh, ya sudah baru Nasrani, Pak. Nasraninya masih tauhid. Nasrani ini tidak seperti orang-orang yang Trinitas. Jadi masih asyhadu alla ilaha illallah Isa Rasulullah. Nah tadi ini sudah dijelaskan, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang Sobiin yang pada saat itu beriman kepada nabinya, ya, dan beriman kepada hari akhir, wa amilah sholihan, dan tentu saja amalannya amalan yang baik, perintah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Falahum ajruhum inda rabbihim, sama dengan kita nanti. Beliau diberi pahala, di sisi Allah juga diberi surga. Yang neraka siapa? Yang durhaka, yang tidak nganut, yang menentang. Tadi jadi ada, bahkan yang waktu itu diberi Allah apa itu cara bertaubat dengan membunuh, kan gitu ya. Yang tepatnya itu saja matinya mati syahid karena dia melaksanakan perintah Allah. Perintah yang diberikan pada masa itu. Pada masa itu. Wala khaufun alaihim wala
syafaat, adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di yaumul hisab berbondong-bondong semua. Kemana saya harus ada yang menolong? Kemana saya harus bilang kepada Allah? Maka kepada Nabi Adam pun mohon maaf karena Adam juga pernah salah. Kepada Nabi Ibrahim mohon maaf, Nabi Ibrahim pun pernah salah. Nabi Musa, Nabi Isa juga pernah salah. Siapa yang diberi izin adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu sering-seringlah kita baca Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di perjalanan, di mana? Iya, di mana-mana. Ya, terutama semoga kita bisa ke Raudhah. Amin ya, ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Segeralah Bapak Ibu yang sudah mempunyai antrian, kenapa tidak mau ke kantor, kenapa tidak mau berangkat, monggo dipersilahkan. Ini loh sudah Namiroh memberangkatkan ini. Tanggal berapa Mbak Ana besok? Yang terdekat tanggal 25 sama tanggal Januari 2 Februari. 2 Februari. Monggo yang masih muda, tidak terhambat oleh protokol kesehatan ya. Kemarin datang Mbak Ana, alhamdulillah Mbak Ananya berapa yang datang? Kemarin 45. Alhamdulillah sehat semua. Dan sekarang sedang dikarantina di hotel. Jadi berangkatnya juga melalui karantina dulu di hotel, datangnya pun harus dikarantina. Tapi yang jelas kita harus nganut saja pada peraturan protokoler berlaku karena itu adalah menyelamatkan kepada diri kita sendiri. Juga keluarga di rumah ya. Juga keluarga di rumah. Oleh karena itu saya mohon Bapak Ibu yang sudah punya antrian, sudah punya porsi umroh ya, kalau sudah memang gandengannya kok masih belum, monggo dipersilahkan untuk berangkat lebih dulu dan hotelnya nyaman Mbak Ana ya. Iya, memang ini sih hotel-hotel dekat ya. Hotel-hotel dekat sekarang. Biar tidak lelah, biar tidak itu dijaga sekali oleh Arab ya. Jadi alhamdulillah Namiroh dengan doa Bapak Ibu semuanya sudah memberangkatkan berkali-kali pada new normal ini dan kita berdoa terus semoga Allah mengambil penyakit corona ini dan semuanya sehat, bisa berbondong-bondong menuju tanah suci. Terutama tadi Mbak Ana ya, Raudhah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umatku yang ziarah pada waktu saya sudah meninggal dunia seperti halnya saya nemoninya ya, hormat tamunya, hormat kepada umatku seperti halnya saya masih hidup. Masya Allah. Meskipun tidak bertemu langsung ibu. Makanya Mbak Ana semuanya menangis Sallallahu ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah maka ya, oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh tidak boleh cemas, wala khaufun, tidak boleh takut, alaihim walahum yahzanun, dan mereka itu tidak pula berduka cita. Seperti Syekh Ali Jabir, seperti para kiai-kiai yang sudah kapundut ya, Masya Allah, semoga itu surga ditempatkan oleh Allah, Raudhatun min riyadil jannah, petamanannya surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Gimana Mbak Ana? Bisa kita teruskan? Kurang 7 menit. Kurang 7 menit, mungkin satu ayat lagi ya. Mungkin Bapak Ibu siap-siap bisa bertanya. Iya, barangkali ada yang mau bertanya. Monggo, ya, saya persilahkan. Atau komentar di YouTube Namiroh Travelindo. Ya, Namiroh Travelindo, siap ya. Kita teruskan bismillahirrahmanirrahim. Berarti ayat berapa? 63. Wa in akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Wa id akhadna, dan ingatlah ketika kami mengambil ikrar darimu, yakni ikrar bahwa kamu akan melakukan ajaran-ajaran yang terdapat dalam Taurat,
Mose ya, Nabi Musa. Ya, jadi diambil perjanjian yang sudah tertera di dalam kitab Taurat, umatnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel, ya, Bani Israel. Nah, dan diingatkan lagi maksudnya, ya, seketika kami mengambil ikrar darimu, yakni ikrar bahwa kamu akan melakukan ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab Taurat. Pada waktu itu Nabi Musa diperintahkan selama 40 hari untuk berhalwat, untuk berdoa, untuk di situ di Gunung Tursina diterimakan kitab Taurat sebagai Al-Furqan, pemisah mana yang batil, mana yang benar, ya. Wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkat gunung Tursina ke atasmu. Artinya kami cabut dari dasarnya untuk ditimpakan kepadaku. Waktu itu kan sudah menyangkal terus durhaka. Sampai gimana seumpama gunung Tursina kan gitu ya, dibiyokno, diangkat biar Bani Israel itu sudah ludes dan tidak tapi karena itu adalah Rasul, seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seketika dilempari oleh orang-orang Taif kalau tidak salah ya, seketika sampai berdarah, seketika dicemooh, kemudian dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran, sampai dibuatkan lubang, ya, sehingga malaikat Jibril menawarkan, ya, pada waktu itu beliau singgah di bawahnya kurma, ya, berteduh, merasakan susah dengan tingkah pola orang-orang kafir pada saat itu, ya. Akhirnya malaikat Jibril bertamu, wahai Muhammad, gak tega melihat Nabi Muhammad, ya. Apakah Gunung Uhud, nah waktu itu apa? Nah kan sekarang Jabal Uhud, ya, Jabal Uhud itu yang itu ya, Jabal Uhud itu yang di Madinah, berarti ya? Depannya ada pasar-pasar. Oh ya, enggak, Jabal Uhud itu ya. Apakah mau Muhammad akan saya angkatkan Gunung Uhud ini sablak nonang orang-orang kafir, ya. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau adalah Rasul, ya, jangan malaikat Jibril, ya, walaupun sekarang dia belum mau beriman, walaupun sekarang dia belum mau bertakwa, belum mau nganut, nanti anak cucunya, nanti anak keturunannya, insya Allah masih mau taat kepada Allah. La didoakan, ya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kaumku karena mereka tidak mengerti. Tapi kalau umatnya Nabi Musa enggak, mana? Karena dia sudah berkali-kali sudah diberi awan untuk payung, sudah diberi jalan, lautan dibelah, diberikan tol, ya, sudah diberi air yang memancar 12 pancaran, sudah diberi manna dan salwa, sudah berbagai macam. Nah ini akhirnya ini, ya. Wa rafa'na fawqakumut tur, ditawarkan tatkala kamu tidak mau berikrar seraya kami berfirman, khudhu ma atainakum biquwwah, peganglah dengan teguh apa yang kami berikan kepadamu. Maksudnya secara giat, secara sungguh-sungguh. Waktu itu dia sudah takut, gitu loh, ya. Kalau sudah seperti itu, pegang teguhlah, maksudnya gitu. Kalau kita sekarang Al-Quran, pegang teguhlah, ya. Dzalikal kitabul la raiba fih, karena di dalam Al-Quran ini tidak ada keraguan. Semua adalah pencerahan, ya. Adalah pedoman hidup, ada kedokteran, ada ilmu perdagangan, ada ilmu pertanian, ada ilmu teknologi, ada ilmu yang langit, ada ilmu apa saja. Ini di dalam pegang teguhlah sampai tembus kemana, wahai manusia, tembuslah. Ada ayat seperti itu, ya. Maka khudhu ma atainakum
Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat-cepatlah untuk memohon maaf. Ada wadarul bayi wa harramar riba. Carilah perniagaan yang halal. Ada ilmunya semua. Ada semuanya. Wa harramar riba, tinggalkanlah. Karena riba itu adalah haram. Semua ada. Ya. Zalikal kitabul la raiba fihi. Ya. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Nah, dan ingatlah baik-baik apa yang ada di dalamnya, yakni dengan mengamalkannya agar kamu termasuk orang-orang yang bertakwa, artinya terpelihara dirimu dari api neraka dan perbuatan durhaka. Amin. Allahumma amin. Begitu juga Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Kita sudah diamanai Al-Quran, jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup agar kita berbahagia dunia dan akhirat. Insya Allah kalau Al-Quran setiap hari kita jadikan teman, ya, kita baca, kita amalkan, Allah akan selalu melimpahkan rahmat dan nikmatnya, sehingga kita hidup di dunia nikmat, hidup di akhirat nikmat. Amin. Allahumma amin. Saya kira sampai segitu Mbak Ana, ya, karena waktunya sudah terbatas. Ya, mungkin Mbak Ana akan dialog sebentar, ya. Sadaqallahul azim. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah ya, Al-Quran ini memang luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita bisa tetap belajar, mengkaji apa yang ada di dalam Al-Quran. Selain membaca, ya. Selain membaca, kita juga memang harus mempelajari apa saja yang ada di dalamnya. Karena dengan dipelajari itu kita bisa mengamalkan. Ya. Ya, diikuti nih Mbak Ana setiap Selasa, jangan sampai absen gitu lah. Nah, insya Allah Kita insya Allah ya mudah-mudahan istiqomah di hari Selasa mulai jam 9, waktunya kurang lebih selama 1 jam, ya. Jadi mulai dari ayat 1 surat Al-Baqarah sampai sekarang ayat 63. Ya, Nah, mudah-mudahan bisa berkelanjutan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi selama pandemi ini mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, senantiasa memperbaiki diri, bertaubat sambil mengikuti kajian-kajian seperti ini, ya Bu Nyai. Iya. Dan kita doakan juga untuk teman-teman atau saudara kita yang mungkin masih saat ini sakit, ya. dan terpapar oleh virus COVID-19. Ya. Karena virus Mudah-mudahan COVID itu apa itu halus sekali Mbak Ana. Iya. Kadang kita nggak tahu kenanya di gejala juga mana, tanpa ada. gejala. Kita sudah berusaha, makanya kita tetap harus protokoler, ya. Iya. Apa bebersih diri, ya. Konsumsi makanan yang sehat. Makanan yang sehat. Ya, itu bukan juga diperintah di Al-Quran. Ya. Allah sudah Min beri kita thayyibati ma razaqnakum. Makanlah yang baik. yang baik-baik dari apa yang Allah berikan rezeki. Kurangi makan makanan siap saji.